kuliah fikih muamalah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih muamalah. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang muamalah. Muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan Islam. Ruang lingkup muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah adabiyah, yaitu muamalah yang dilihat dari pelaku atau subjeknya. Membahas tentang akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Yang kedua, muamalah madiyah, yaitu muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan, jaminan, utang, piutang, dan masalah kontemporer lainnya. Adapun manfaat muamalah, yang pertama, memudahkan untuk mengetahui hukum-hukum fikih. Yang kedua, membantu menemukan hukum kontemporer. Yang ketiga, mengetahui keindahan syariat Islam dari fikih muamalah. Yang kedua, saya akan membahas tentang harta atau amwal. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli atau bai, pinjam meminjam atau arya. Unsur-unsur harta ada dua. Yang pertama, unsur aniyah, yang kedua unsur urf. Pembagian harta ada 6. Yang pertama, mutakhawim, yang kedua, ghair mutakhawim, yang ketiga, al-mal al-midi, yang keempat, al-mal al-khimi, yang kelima, al-mal al-istilahi, yang keenam, al-mal al-istimali. Yang ketiga, saya akan membahas tentang akad. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwalian, dan gadai. Yang keempat, saya akan membahas tentang bai. Bai adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Rukun bai sendiri ada 3. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Yang kedua adalah sirgot atau ungkapan ijab dan qabul. Yang ketiga, barang yang dijual belikan harus memenuhi syarat. Yang kelima, saya akan membahas tentang ijarah dan ujrah. Adapun pengertian ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek ijarah ada 2. Yang pertama, segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya. Yang kedua, manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Adapun pengertian ujrah adalah memberikan suatu
baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun rukun ujrah adalah 1. Penyewa, 2. Pemberi sewa, yang ketiga objek sewa, yang keempat harga sewa, yang kelima ijab qabul, yang keenam manfaat sewa. Yang keenam, saya akan membahas tentang al-ariyah. Al-ariyah dapat diartikan sebagai pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi atau merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Adapun ruang lingkup al-ariyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum pinjam-meminjam adalah sunnah. Yang kedua, hukum muamalah sesuai dengan aturan Islam. Yang ketiga, diperbolehkan dan sesuai dengan tata syariat Islam. Yang keempat, tidak diberlakukan apabila barang yang dipinjamkan tidak dilarang oleh agama. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang hard. Hard ialah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang pada pihak kedua untuk dimanfaatkan dalam ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan ia terima dari pihak pertama. Rukun hard ada 3. Yang pertama akhid, yang kedua ma'khud, yang ketiga silghot. Yang ke-8 saya akan membahas tentang rahan. Rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian atau manfaat barang itu. Syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut. 1. Ijab qabul, yang kedua marhun bih, yang ketiga marhun, yang keempat orang yang bertransaksi terdiri dari rahin dan murtahin. Rukun-rukun gadai sebagai berikut. 1. Al-rahim atau yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin yang menerima gadai. Yang ketiga al-ma'khud alaih yang menjadi objek akad. Yang keempat al-marhub bih atau utang. Yang kelima silghot, ijab dan qabul atau pernyataan gadai. Yang ke-9 saya akan membahas tentang syirkah. Syirkah atau musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dari satu permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama sigot, yang kedua orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yang ketiga pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Syarat syirkah, yang pertama syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua, 2 orang atau lebih berserikat atau menyerahkan modal. Yang ketiga, 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya. Yang keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.
ke-10 saya akan membahas tentang muqabarah. Muqabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan menggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, seperti 1/2, 1/3 atau lebih, atau kurang dari itu. Sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Rukun muqabarah ada 4. Yang pertama, pemilik tanah. Yang kedua, petani penggarap. Yang ketiga, objek muqabarah. Yang keempat, ijab dan qabul. Berakhirnya muqabarah ada 3. 1. Masa perjanjian muqabarah telah berakhir. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak. Yang ketiga, adanya uzur atau alasan. Yang ke-11 saya akan membahas tentang mudharabah. Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak atau orang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 1/3 dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun mudharabah ada 3, yaitu 1. Dua orang yang melakukan akad atau al-akhidani. Yang kedua, modal atau mauqud alaih. Yang ketiga, sighat ijab dan qabul. Yang ke-12 saya akan membahas tentang hibah, hadiah, dan sedekah. Adapun pengertian hibah. Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Adapun rukun hibah ada 4. Yang pertama, wahib atau pemberi hibah. Yang kedua, mauqublah, menerima. Yang ketiga, mauqub, barang yang dihibahkan. Yang keempat, sighat ijab dan qabul. Adapun pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Adapun rukun hadiah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya al-akhidan, pihak pemberi hadiah, al-muhdi, dan pihak yang diberi hadiah. Yang kedua, adanya ijab qabul. Yang ketiga, harta yang diberikan al-muhda. Adapun pengertian tentang sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Yang ke-13 saya akan membahas tentang riba. Riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Macam-macam riba ada 2. Ada kelompok utang piutang, ada riba khard dan riba jahiliyah. Pada kelompok jual beli ada riba fad dan riba nasi'ah. Hukum riba. Hukum adanya riba adalah haram. Yang ke-14 saya akan menjelaskan tentang munakohat. Munakohat dapat diartikan dengan pernikahan. Pernikahan adalah melakukan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Hukum dasar nikah menurut sebagian ulama adalah mubah. Namun, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi 1. Sunnah bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya walaupun tidak segera menikah. 2. Wajib bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan takut berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang ketiga, makruh bagi orang yang ingin menikah namun belum mampu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Yang keempat, haram bagi orang yang berniat menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, yang kelima ada ijab dan qabul. Sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.